Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Paradigma 45 dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, ya makin kesini makin hari kemudian polemik nasab ini kalau saya lihat dan analisa bahwa tidak lama lagi akan berakhir dan kita tidak akan membicarakan lagi bagaimana kelanjutan dari polemik nasab yang sudah sampai kepada tahun ketiga ini kemudian dipersoalkan oleh beberapa kiai dan termasuk dalam tulisan Ki Haji Madudin Al-Bantani. Nah, Ki Haji Madudin Al-Bantani pada tulisannya yang terakhir di minggu ini bahwa mengatakan telah mengakhiri polemik nasab ini dengan ketentuan bahwa nasab ini kemudian tidak bisa lagi dibahas karena memang Ba'alawi ini sudah terbukti bukan cucu dari baginda Nabiullah Muhammad SAW. Nah hari ini baru kemarin kemudian Gus Abbas Buntet mengatakan juga bahwa polemik nasab ini akan kita akhiri dan Gus Abbas Buntet mengakui bahwa Ba'alawi itu memang ada sebagai bani yang kemudian diakui oleh kelompok para habaib yang ada di Indonesia sebagai nenek moyang dari mereka. Nah pengakuan ini kemudian kalau sampai kepada kelompok habaib atau kepada kelompok Bani Alawi yang ada di Indonesia seperti HRS misalnya, Bahar bin Smith, Taufik Assegaf, Habib Lutfi bin Yahya dan yang lain, mungkin mereka akan senang dengan hal ini karena lagi-lagi bahwa Gus Abbas Buntet telah menyatakan diri bahwa beliau Gus Abbas Buntet mengakui bahwa Bani Alawi itu ada dan ada cucu jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi bahwa Bani Alawi atau Ba'alawi, para habaib, kelompok habaib yang ada di Indonesia itu bukan merupakan cucu atau zuriat dari baginda Nabiullah Muhammad SAW. Nah sampailah kepada kesimpulan bahwa polemik nasab ini sebentar lagi akan berakhir dan kita tidak akan lagi membahas ini karena dua tokoh besar kita, dua kiai besar kita yaitu Ki Haji Madudin Al-Bantani dan hari ini Gus Abbas Buntet telah menyatakan diri dan mengakui bahwa Bani Alawi itu memang ada namun bukan cucu dari baginda Nabiullah Muhammad SAW dan itu fix. Itu merupakan akibat dan atas dasar bahwa mereka kelompok Bani Alawi tidak bisa lagi membantah hasil tesis dari Ki Haji Madudin Al-Bantani dan tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ki Haji Madudin Al-Bantani terkait bahwa mereka adalah cucu dari baginda Nabiullah Muhammad SAW. Karena mereka tidak bisa membuktikan diri, akhirnya hari ini batal dan sah fix bahwa Bani Alawi itu ada namun bukan cucu dari baginda Nabiullah Muhammad SAW. Nah seperti apa penyampaian dari Gus Abbas Buntet yang kemudian berapi-api menyampaikan dan menceritakan sejarah dari Bani Alawi dari masa ke masa dari Yaman, Hadramaut dan sampai ke Indonesia. Mari langsung saja kita simak dan kita saksikan berikut ini. Jadi kiai-kiai Nusantara itu lebih hebat daripada kiai-kiainya habaib, lebih hebat daripada kiai-kiainya Ba'alawi. Ya, cuma bedanya cucu-cucunya Rasulullah yang ada di Indonesia ini hidungnya udah pesek-pesek. Maka dari itu orang Lampungnya nggak ada yang percaya. Mukobalatnya bagaimana Rasulullah orang Arab masa cucunya pesek-pesek kayak gini nggak percaya. Artinya kalian lebih percaya kepada Ba'alawi yang hidungnya panjang-panjang. Jadi masalahnya bukan masalah tibirit, bukan masalah tikit, bukan masalah ilmu. Apa persoalan hidung, masalah cumur ya angel kali kepribadi dong yang kami cumur pleset melawan cumur banget ya beli menang-menang. Nah, tapi saya minta kepada kalian bahwasanya janganlah jadi patokan bahwasanya cumur pleset itu kemudian diberi pantas dari putra dan jenderal. Saya sudah sering mengatakan Sayyidina Husain pernah dijelek-jelek sama orang. Kamu tuh jelek, lebih gantengan ini. Sebetulnya yang pantas dari cucunya Rasulullah ini bukan kamu, Husain, kamu jelek. Sayyidina Ali-nya marah. Kata Sayyidina Ali, kalau memandang cucunya Rasulullah jangan dari jelek dan gantengnya. Ini ada darahnya Rasulullah. Ternyata Allah men-setting ada cerita Sayyidina Husain dijelek-jelekkan, disetting karena sejarah akan berulang di anak cucunya yang ada di Lampung, di desa-desa. Cumurnya pesek goet, buangnya dijumpur langkah gagal-gagal, cilik-cilik laku gue kanjeng Nabi langkah sing nganter wong Lampung. Nabi itu
supaya nanti nomor bicara susah, urusan jumur. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, berdasarkan data-data dulu, berdasarkan data-data yang ada, sudah selesai, sudah terbukti bahwasannya Ba'alwi dan Habaib itu memang bukan cucunya Rasulullah. Itu yang membatalkan bukan masalah Imaduddin, jadi bukan Iman saja. Dari dulu itu Imam Fakhruddin Ar-Razi dan para ulama, termasuk Syarif Abdul Rahim Naqafi abad ke-13, itu melarang kaum Ba'alwi memakai nama Sayyid dan Syarif. Kalau memakai Sayyid dan Syarif, maka ditangkap oleh Syarif Abdul Rahim, karena kata Syarif Abdul Rahim, Ba'alwi itu nasabnya nasab dusta, nasab pembohong, cangkokan, tidak terbukti sebagai cucunya Rasulullah. Maka sekarang Habaib kadang-kadang aneh juga, ganti namanya dari Sayyid kan, waduh ini ganti Sayyid, Habib yang ngumpat semua ini dari Sayyid Salim Habib. Kalau semuanya, kalau Sayyid harus dibuktikan mana Sayyidnya, mana nasabnya. Kalau selama tidak membuktikan, tidak bisa membuktikan, tanggung jawab sendiri depan Allah, depan Rasulullah. Manin tasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'unun indallah. Barang siapa yang menisbatkan diri bukan pada bapaknya, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngaku. Sedangkan di data-data yang dibaca oleh para ulama dan kiai, yang didata, yang dibaca itu kitab nasab dan kitab sejarah, bukan 1-2 kitab, tapi sekarang sudah 280 judul kitab lebih. Itu nggak ada yang nyambung, nggak ada sejarahnya, jadi kemungkinan itu cangkokan. Bahkan di antaranya adalah yang telah dibukukan oleh Kiai Imaduddin. Saya pernah ngobrol dengan beliau mengatakan ada beberapa data bahwasanya Ubaidillah Ali bin Ubaidillah ini diperkirakan fiktif. Jadi fiktif karena memang Ubaidillah ini tidak pernah disebut sebagai anaknya Sayyid Ahmad. Kalau ada orang di Lampung namanya Tarjo, sampai siapa? Saya asalnya dari Buntet, anaknya Abah Fuad. Kira-kira sampean yang sampean telusuri mana? Buntet kan? Abah Fuad dari mana? Dari Buntet. Berarti tanglet itu yang takon ning anaknya, takon ning putuwe. Iya beli ari Abah Fuad putuwe anak Tarjo. Cari wong Buntet, cari anak yang ngomong bahwasanya Abah Fuad lilong dua anak sing arane Tarjo. Berarti yang dipegang mana? Buntet apa yang ada di Lampung Tarjo? Yang di Buntet. Nah itu sudah melakukan itu, bahwasanya Imam Al-Ubaidili adalah orang yang paling dekat dengan Sayyid Ahmad Al-Muhajir abad ke-4 Hijriah, bahkan sangat dekat dengan putranya yaitu Sayyid Muhammad bin Ahmad. Itu mengatakan, kata Imam Al-Ubaidili, orang terdekatnya Sayyid Ahmad, bahwasanya Sayyid Ahmad memiliki putra hanya 3. 1 Muhammad, nomor 2 Ali, nomor 3 Husain. Jadi tidak ada, Ubaidillah tidak menyebutkan. Kalau orang mengatakannya kalau tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Bukan masalah tidak disebut, memang nggak ada, mau disebutnya di mana. Ada lagi yang mengatakan tidak ada seorang ulama pun yang menolak Ubaidillah sebagai putranya Sayyid Ahmad. Ya tidak ada yang menolak, jeluntrungnya nggak ada. Dari dulu nggak ada, kecuali kalau polemik itu ada dari dulu. Abad ke-4, seumpama ada orang Ubaidillah putranya Sayyid Ahmad, ulama-ulama sudah mempersoalkan khilaf, ya kan? Ya, abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 khilaf antar ulama seumpama karena Ubaidillahnya disebut oleh Imam Ubaidillah atau ulama-ulama dulu, baru kita mengatakan bahwasanya tidak disebut bukan berarti tidak ada. Tapi permasalahannya Ubaidillah ini zamannya Imam Ahmad nggak disebut. Abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, hampir 600 tahun tidak pernah nama Ubaidillah munculnya, cuma di Yaman, Hadramaut yang memunculkan di antara Habib Ali As-Sakran mengatakan bahwa Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah, dan itu tidak dimufakati oleh ulama-ulama yang ada di dunia internasional, ya kan? Tidak ada. Jadi ulama semua menolak karena ini orang baru. Satu, nomor 2, tidak ada sejarah Sayyid Ahmad ke Hadramautnya ada. Kesaksian Banul Ahdal, Banul Qudaibi mengatakan bahwasanya 2 suku ini adalah suku yang mengiringi Sayyid Ahmad pindah setiap
hijrah ke satu tempat untuk bisnis. Beliau jualan minyak. Minyaknya an-nafat, itu minyak semacam kayak minyak goreng atau minyak apa juga. Nah, kemudian kata Banul Ahdal mengatakan, Said Ahmad ketika sampai di Irak Selatan itu meninggal dunia, sakit, beliau meninggal. Meninggal di daerah Najaf, Irak Selatan. Jadi belum sampai ke Hadramaut. Itu ceritanya ulama dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9 sama. Said Ahmad tidak pernah ke Hadramaut. Tapi muncul abad ke-9, abad ke-10. Abad ke-10 katanya Said Ahmad diceritakan pindah ke Hadramaut, ada anak cucunya di sana. Nah, itu dari para Naqabatul Ashraf yang ada di Jordan dan Mesir, itu dianggap cerita itu palsu. Itu pekerjaannya Syiah Imamiyah dari kalangan Yahudi yang menisbatkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena sudah terbukti makomnya Said Ahmad ada di Irak Selatan, bukan di Yaman. Lah, jadi akhirnya kemudian Banul Ahdal, Banul Qutaimi dan golongannya Said Ahmad yang disebut Alamiyun, nisbat kepada Sayyidina Ali, bukan Alwi, itu isinya Syiah Imamiyah Yahudi. Akhirnya menuju ke arah Yaman. Begitu menuju ke arah Yaman, Banul Ahdal ada Son'a, Banul Qutaimi di Yaman Selatan. Kemudian golongan yang Syiah Imamiyah itu ada di Hadramaut, golongan Yahudi. Kesaksian Banul Ahdal ceritanya begini. Begitu salah seorang dari Banul Ahdal beberapa bulan kemudian datang ke Hadramaut. Di Hadramaut lagi geger. Geger apa? Geger ada Said Ahmad punya anak Ubaidillah. Kira-kira aneh apa tidak? Anehnya apa? Karena Said Ahmad sudah meninggal di daerah Najaf, Irak Selatan. Ini jadi Banul Ahdal lagi ribut di Hadramaut ribut. Itu ada Said Ahmad punya anak Ubaid. Itu muridnya sudah ribuan mengklaim itu cucunya Rasulullah. Makanya golongannya Banul Ahdal menolak. Akhirnya dipanggillah kawan-kawannya Banul Qutaimi. Begitu kepanggil, berapa minggu kemudian datang, kita melihat betul. Belum ribut di Hadramaut itu ada Said Ahmad punya anak Ubaidillah di Hadramaut. Akhirnya Banul Ahdal mengatakan wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan suka menyimpan kebenaran ketika kalian tahu. Jadi Banul Ahdal harus ngomong, kalau enggak ngomong membiarkan itu orang sesat semua. Akhirnya Banul Ahdal, Banul Qutaimi menyadarkan masyarakat muhibbinnya, ya ma'asyirun nas wa ya ma'asyirul hadarin. Karena apa tuh Ba'alwi ini atau Syiah Imamiyah ini bukan asli Hadramaut. Yang asli Hadramaut adalah Hadarin. Wa ya ma'asyirul hadarin, inna Said Ahmad qad mata bi Najd. Said Ahmad itu sudah meninggal di Najaf, Irak Selatan. Kami yang mensolati, kami yang menguburkan, kami yang mengkafani. Berarti kalau di sini ada ngaku Said Ahmad itu palsu, nggak benar. Awas hati-hati kalian, jangan dibohongi orang. Tiba-tiba muhibbinnya marah-marah. Nah ini, jadi muhibbin marah-marah itu bukan di Lampung saja. Itu sampai dulu, sejak zaman dulu Hadramaut juga sama juga. Muhibbin itu ya sukanya marah-marah itu. Nah itu marah-marah. Akhirnya karena sudah dikultuskan Ubaidillah bin Ahmad ini, akhirnya Banul Ahdal, Banul Qutaimi diusir dari Hadramaut. Sehingga kesaksian Banul Ahdal mengatakan fitnahnya sampai detik ini ada. Nah, akhirnya dari kalangan Banul Ahdal dan Banul Qutaimi ada yang mengendak-endak, pengen tahu ini sebetulnya yang mengaku Said Ahmad siapa. Begitu dilihat, ternyata